Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini aku mau sharing tentang journaling ya. Jadi aku mau bikin bullet journal untuk bulan Juni nanti. Nah, pada jurnal di bulan Juni ini aku mau gunainnya itu spidol atau dengan tema warna biru ya teman-teman, dan temanya itu hujan. Ini aku dapat inspirasi dari channel YouTube seseorang, cuma aku lupa namanya siapa. Jadi di sana itu dekorasi jurnalnya sangat sederhana ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan alat tulis spidol dan pensil warna. Nah, ini warna spidol yang aku gunain itu warna biru, coklat, dan pensil warna biru ya. Jadi untuk jurnal kali ini aku tidak menggunakan stiker dekorasi ya teman-teman, cukup menggunakan spidol aja. Nah, ini untuk bagian depan atau cover itu lagi aku buat dekorasinya menggunakan awan-awan gitu ya. Jadi ini aku buat awan-awannya. Ini sebelumnya udah aku sketsa menggunakan pensil ya. Jadi biar lebih mudah dan nggak bingung nanti dekorasinya seperti apa. Jadi mempercepat pas pembuatannya. Nah, ini aku tarik garis lurus ke atas biar lebih cantik, lebih estetik gitu. Lalu ini aku juga mau tambahkan warna di dalam awannya menggunakan pensil warna. Ini pensil warnanya dengan pensil warna yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi ini pensil warna punya anak aku. Kita manfaatkan alat-alat tulis yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini aku kasih warnanya tipis-tipis aja agar terlihat lebih hidup aja ya awan-awannya. Nah, untuk bulan Juni ini kenapa temanya hujan? Karena aku dapat inspirasi karena di bulan Juni ini aku sangat merindukan hujan ya teman-teman, karena cuaca di bulan Juni ini cukup luar biasa panasnya ya. Jadi mudah-mudahan walaupun cuacanya panas, hati kita tetap adem. Oke, untuk bagian bawahnya ini aku kasih judul untuk bulan Juni ya. Nggak kerasa di tahun 2023 ini kita sudah hampir melewati setengah tahun ya teman-teman. Jadi ini udah masuk bulan ke-6 yaitu bulan Juni. Mudah-mudahan di bulan Juni ini kita semua mendapat keberuntungan, keberkahan, dan apa yang diharapkan, dicita-citakan segera tercapai. Gimana nih teman-teman yang suka bikin jurnal kayak aku? Apa udah pada bikin untuk jurnal bulan Juninya? Boleh ya tulis saran, tulis di kolom komentar ya gitu maksudnya. Mohon maaf ya. Terus di sini aku juga nambahin dekorasi rintik-rintik hujan biar lebih hidup gambarnya. Terus karena di atas itu masih terlihat ada ruang kosong, jadi aku tambahkan gambar awan dan rintik hujan juga. Oke, sepertinya untuk cover bulan Juni ini sudah selesai. Nah, jadi cantik ya, nuansa biru dengan rintik hujan. Oke, untuk selanjutnya kita buat untuk halaman kedua ya, yaitu untuk montilog atau catatan harian gitu ya. Jadi ini rencananya mau aku bikin untuk halaman 2 ini montilognya agak besar ya kotak-kotaknya, tidak seperti di bulan lalu yang mungil-mungil. Jadi di sini aku kasih space kotaknya agak luas biar aku lebih leluasa mencatat catatan penting, karena di bulan Juni ini kayaknya bakal banyak catatan-catatan atau jadwal-jadwal penting yang harus aku tulis. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang sering lupa atau misalkan memerlukan catatan-catatan penting, ini membuat jurnal ini sangat membantu ya. Jadi memudahkan kita mengingat atau mencatat kegiatan-kegiatan penting apa yang harus dilakukan. Karena jujur aja menurut aku dengan menggunakan jurnal seperti ini itu sangat membantu kita ya untuk lebih disiplin lagi tentunya.
Nah, ini aku lagi buat kotak-kotaknya. Seperti biasa aku bikin selama 1 bulan. Untuk bulan Juni ini total harinya ada 30 hari ya teman-teman. Nah, ini dia udah selesai. Terus tinggal aku kasih di atasnya itu sedikit dekorasi ya, biar temanya nyambung dengan tema bulan Juni, yaitu awan dan hujan. Di sini biar nggak sepi, atasnya aku kasih awan. Di bagian ujung atas kanan juga sama ya, jadi bagian sisi kanan kiri itu seimbang, aku kasih gambar awan-awannya gitu. Nah, ini juga sama, aku kasih dekorasi pensil warnanya ya, agar gambarnya lebih hidup. Aku kasih dekorasi biar nuansanya lebih menarik dan lebih hidup ya. Terus nggak lupa juga ini di atasnya kita kasih judulnya ya, Montilog itu atau kegiatan harian kita selama 1 bulan. Lalu di sisi sebelahnya itu nanti mau aku tuliskan untuk bulannya, yaitu bulan Juni. Nah, untuk inspirasi kayak gini biasanya aku lihat-lihat di YouTube teman-teman yang tentang journaling, tapi aku cari tema yang simple dan sederhana tapi cantik dan menarik ya teman-teman, karena aku itu orangnya kurang bisa menggambar, tepatnya tidak bisa menggambar yang bagus atau yang menarik gitu ya. Jadi aku cuma bisa menghias dengan hal-hal sederhana. Jadi makanya biasanya aku menggunakan dekorasi stiker untuk membantu agar jurnal aku lebih menarik. Cuma di bulan Juni ini aku memberanikan diri untuk tidak menggunakan stiker ya. Jadi agar berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Biar tema jurnal yang aku punya itu setiap bulannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, tadi setelah dikasih judul, lalu nggak lupa ya di atasnya itu dikasih nama-nama hari dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Terus tidak lupa ini di setiap kotaknya itu kita tuliskan tanggal-tanggalnya, jadi biar memudahkan kita untuk mencatat atau reminder bagi kita yang sering lupa ya teman-teman. Nah, ini di samping karena masih ada space atau ruang kosong, di sini aku tambahkan yaitu untuk catatan dan goals ya. Di sini sedikit aja untuk space-nya, tidak seperti bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan ini aku akan mencatat setiap kegiatan aku di dalam kotak yang sudah aku buat. Jadi di sini hanya untuk tambahan saja ya teman-teman. Nah, ini untuk halaman 2 dan 3 itu udah hampir selesai untuk kegiatan bulanan atau rutin aku setiap harinya. Lanjut kita menuju ke halaman berikutnya. Di sini aku mau bikin tentang habit tracker atau kebiasaan baik yang biasa kita lakukan ya. Jadi di sini untuk habit tracker ini gunanya untuk memotivasi diri kita sendiri tentunya ya. Jadi untuk biar lebih semangat lagi melakukan hal-hal yang lebih positif. Jadi di sini tidak ada maksud untuk sombong atau ria ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk memotivasi diri kita sendiri agar lebih rajin lagi, lebih semangat. Nah, untuk habit tracker ini isinya bebas ya teman-teman. Cuma kalau di sini aku lebih ke kegiatan rohani ya, tentang misalkan sholat, puasa, terus kegiatan sedekah. Jadi hal-hal positif yang biasa kita lakukan agar lebih giat dan semangat lagi melakukannya. Mungkin teman-teman juga punya kegiatan-kegiatan positif lain seperti misalkan berolahraga, itu bisa juga ya dimasukkan ke habit tracker. Jadi untuk habit tracker ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Jadi kegiatannya yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini dia untuk habit tracker yang aku punya. Itu aku cuma bikin 4 bagian, 4 kegiatan yang biasa aku lakukan. Ini sama di habit tracker ini juga aku tambahkan dekorasi awan ya, biar nyambung dengan tema di bulan Juni ini. Lalu di atasnya aku kasih judul habit tracker. Lalu untuk
halaman selanjutnya. Ini setelah tadi habit tracker udah selesai, ini halaman selanjutnya aku mau bikin kegiatan aku mingguan ya. Kalau tadi kan sebelumnya itu kegiatan harian, nah kalau yang ini kegiatan selama 4 minggu atau 5 minggu. Jadi di sini untuk bulan Mei ini aku buatkan mohon maaf, di bulan Juni ini aku buatkan untuk kegiatannya menjadi 5 minggu ya. Untuk dekorasinya tentu sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan awan dengan spidol warna biru, lalu dikasih kotak-kotak gitu di bawahnya ya untuk menandakan setiap minggunya. Di sini aku menggunakan spidolnya 2 warna ya, biru dan coklat. Jadi untuk kegiatan mingguan ini, karena aku ibu rumah tangga, biasanya ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang mau dilakukan selama 1 bulan, rencana gitu, planning ya. Jadi di sini nanti akan aku catat. Mungkin bagi teman-teman juga sama ya, yang suka bikin bullet journal itu suka membuat plan mingguan seperti ini. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton video aku hingga di menit ini. Aku ucapin banyak terima kasih, dan aku juga mohon masukan dari teman-teman semua apabila di sini aku masih banyak kekurangannya ya. Jadi aku minta koreksi dari teman-teman semua agar aku untuk membuat jurnalnya bisa lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian bawahnya sudah selesai. Di sini tinggal aku kasih judul yaitu weekly plan atau rencana mingguan ya. Terus di setiap awannya itu aku kasih tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 untuk menandakan tiap minggunya. Nah, untuk habit tracker tadi aku lupa menuliskan kegiatan-kegiatan yang mau aku lakukan. Jadi ini baru aku tuliskan ya teman-teman. Seperti yang tadi udah saya sebutkan, yaitu kegiatannya untuk puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, dan membaca surat Al-Waqiah ya teman-teman. Tentunya untuk membaca Al-Quran ini tidak hanya surat Al-Waqiah ya, tapi kita harus membaca Al-Quran setiap harinya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini halaman terakhir, yaitu aku mau membuat YouTube tracker. Jadi kegiatan atau rencana-rencana aku tentang per-YouTuber ya. Jadi di sini agar channel aku makin berkembang, di sini aku perlu membuat YouTube tracker. Jadi rencana judul apa saja yang mau aku buat di setiap minggunya ya teman-teman. Cuma di sini untuk bulan Juni ini aku tidak membuat per minggu ya, jadi aku gabungkan saja, nanti aku kasih catatan tersendiri. Nah, untuk teman-teman yang suka membuat journaling, kira-kira hal-hal seperti ini tuh membantu atau tidak ya? Boleh ya nanti komen di kolom komentar. Oh iya, untuk YouTube tracker ini juga sama ya, temanya masih awan dan hujan. Ini aku kasih dekorasi di pinggirnya awan-awan kecil gitu, jadi biar tidak terlalu polos ya untuk halaman ini. Biasanya untuk YouTube tracker aku buat per minggu, aku pisah-pisah, tapi untuk bulan ini aku gabung aja nanti, biar nanti aku kasih catatan tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak journaling aku, video jurnal aku sampai selesai. Nah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini untuk bagian atasnya itu aku kasih judul ya, YouTube tracker. Ini aku menggunakan brush pen dari Snowman. Nah, buat teman-teman yang mau beli brush pennya, ini enak banget. Cuma mohon maaf ya, untuk tulisannya aku masih belum begitu bagus ya. Untuk tulisan sambungnya gitu belum seperti teman-teman yang udah pandai membuat tulisan menggunakan brush pen. Oke, sudah selesai ini jurnal yang aku buat. Tidak terasa ya, ini untuk covernya aku review sedikit. Ini untuk cover halaman depan, lalu ini halaman berikutnya, terus ini halaman selanjutnya, dan ini halaman terakhir. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.